Selamat pagi anak-anakku, salam semuanya. Ya, beberapa minggu yang lalu Bu Endang sudah mengirim materi tentang pengampunan. Namun kali ini Bu Endang ingin menjelaskan pengampunan itu melalui video. Ya, karena kita beberapa kali tidak bisa Zoom, maka Bu Endang ingin menjelaskan materi tersebut dengan melalui video ini. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini Engkau pertemukan kami melalui online. Namun Bapa, kami percaya Engkau tetap memberi kelancaran pembelajaran hari ini. Ajarilah kami Tuhan, berikanlah hikmat akal budi kecerdasan supaya kami mampu memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, kita mulai ya. Anak-anakku, apakah mengampuni itu? Sebelum Bu Endang melanjutkan penjelasan tentang pengampunan, kita akan saksikan video, cuplikan video tentang seorang tokoh dunia yang bernama Nelson Mandela. Siapakah dia? Ya. Apa kaitannya pengampunan dengan Nelson Mandela? Yuk kita saksikan videonya. Madiba, begitu sahabat akrab warga Afrika Selatan untuk Nelson Mandela. Atas jasanya tak hanya warga Afrika Selatan, masyarakat dunia pun tidak segan menjadikan hari ini sebagai hari Nelson Mandela. Seperti apa sepak terjang beliau sebagai pahlawan dunia? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Tak ada yang menyangka jika seorang anak berkulit hitam yang lahir di sebuah desa kecil di Umtata, Provinsi Cape, Afrika Selatan akan menjadi pendobrak sistem politik apartheid dunia. Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918. Ayahnya, Gadla Henry Mfakanyiswa, merupakan kepala suku setempat sekaligus anggota Dewan Kerajaan yang memiliki 4 istri. Salah satunya adalah Nosekeni ibunda Mandela. Dari orang tuanya, Mandela mempunyai nama kehormatan Madiba. Mandela besar bersama 2 saudarinya di desa kuno. Disinilah Mandela pernah bekerja sebagai penggembala sapi dan menghabiskan waktu dengan anak-anak lainnya. Di usia 7 tahun, Mandela dikirim ke sekolah metodis oleh sang ibu. Di sanalah ia dibaptis dan mendapat nama Nelson. Mandela melanjutkan sekolah selama 2 tahun di Glasbury Boarding Institute, institusi bergaya barat yang merupakan sekolah Afrika berkulit hitam terbesar di Tambelan. Di sini, para murid diajarkan untuk bersosialisasi. Mandela mulai tumbuh menjadi pribadi yang terbuka. Beranjak dewasa, Mandela mulai aktif dalam organisasi siswa. Semangat belajar membawanya ke bangku kuliah. Tahun 1943, dia mengambil kuliah hukum di University of the Witwatersrand. Mandela adalah satu-satunya orang pribumi Afrika di fakultas tersebut. Meski berhadapan dengan isu rasisme, ia berteman dengan sejumlah mahasiswa Eropa, Yahudi, dan India liberal juga komunis. Di sini, ia bertemu Anton Lambert, seorang nasionalis Afrika yang menentang kolonialisme dan imperialisme atau aliansi dengan kaum komunis. Pertemuan Mandela dengan Lambert membawa pengaruh besar bagi pemikiran politik Mandela. Ia percaya bahwa orang Afrika kulit hitam memiliki kebebasan penuh untuk menentukan nasib sendiri secara politik. Namun bukan berarti semua menjadi mudah, karena konsekuensi dari sikap politiknya membuat Mandela berulang kali ditahan. Mandela menjalani masa kurungan 27 tahun. Pertama di Pulau Robben, kemudian di penjara di Pollsmoor dan penjara Victor Verster. Kampanye internasional yang menuntut pembebasannya membuat Mandela dibebaskan tahun 1990. Mandela memobilisasi penduduk Afrika dalam penentangan penindasan mereka dan membentuk sebuah komite eksekutif.
Sejak saat itu, sepak terjang Mandela di dunia politik terus melesat. Puncaknya saat ia terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di dunia. Sepak terjang Mandela dalam kehidupan politik berbanding lurus dengan kehidupan asmaranya. Jatuh bangun ia menjalin kasih dengan wanita. Tahun 1944, Mandela muda menambatkan hati pada Evelyn Tokomase, seorang wanita yang berasal dari daerah sama dengannya. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Madiba Tembi Tembekile dan Makasiwe. Sayangnya, setelah 13 tahun, keduanya bercerai. Istri kedua Mandela, Winnie Madikizela, seorang wanita kulit hitam pertama yang menjadi pekerja sosial Johannesburg. Winnie jugalah yang senantiasa menunggu Mandela bebas selama 28 tahun di tahanan. Namun sayang, Mandela kembali menjadi duda pada 1996 setelah selama 38 tahun hidup bersama. Petualangan asmara seorang Mandela ternyata tak berhenti begitu saja. Tahun 2008, Graça Machel, seorang pejuang hak perempuan dan anak, berhasil menggait hatinya. Janda Presiden Mozambik ini sampai sekarang masih setia menemani Mandela yang terbaring lemah akibat infeksi paru-paru yang ia derita. Nelson Mandela telah menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel 1993, medali kebebasan Presiden Amerika Serikat, dan Order of Lenin dari Uni Soviet. Sejarah mencatat Mandela sebagai seorang negarawan ulung. Ia menyusun konstitusi baru, mengusut pelanggaran hak asasi manusia, mengenalkan kebijakan reformasi lahan, pemberantasan kemiskinan, perluasan cakupan layanan kesehatan, dan tentu saja yang paling diingat dunia, Mandela berhasil menghapus politik apartheid. Ia berjasa memanusiawikan dunia. Nah, anak-anak, begitulah kisah tentang Nelson Mandela. Dia adalah seorang presiden di Afrika Selatan. Dia pernah memperjuangkan hak-hak penduduk kulit hitam di Afrika Selatan. Dia pernah tersiksa dan tertindas karena membela rakyat kulit hitam. Dia adalah seorang tokoh cinta, perdamaian, dan rela mengampuni. Nah, inilah gambar Nelson Mandela. Ya, kita mau mencontoh perbuatan Nelson Mandela. Walaupun dia ditindas, disiksa, dan menderita di penjara selama 27 tahun, tetapi dia tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang menyiksanya itu. Ya, namun dia memiliki hati yang mengampuni kepada mereka yang menindasnya. Yuk, kita lanjutkan pelajaran kita. Mari anak-anak kita perhatikan pengertian kata mengampuni secara umum. Akar kata mengampuni adalah ampun. Ini ya, akar kata mengampuni adalah ampun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ampun berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Bisa juga dengan maaf. Ya, jadi kalau seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, kita memberi ampun kepada mereka, maka di situ terjadi pembebasan. Pembebasan kepada orang yang bersalah maupun pembebasan orang yang memberi maaf. Orang yang bersalah mendapatkan pembebasan karena dia sudah tidak menanggung kesalahannya lagi, sedangkan orang yang memberi maaf dia bebas karena sudah tidak merasakan kebencian atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kesalahan orang itu ya. Kemudian kata mengampuni berarti memberi ampun atau memaafkan ya. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, maka diperoleh informasi yang pertama, yaitu mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan. Jadi mengampuni itu sama dengan memaafkan. Kedua, ya, mengampuni berarti berkesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengungkitnya kembali. Jadi kalau kita sudah memberi maaf kepada orang lain, kita tidak perlu mengungkit atau membuka masalah yang sudah berlalu atau
masalah yang membuat orang itu jadi merasa bersalah, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengungkitnya lagi, kita lupakan kesalahan orang lain. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, mengampuni berarti tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru serta tidak mengungkitnya di kemudian hari. Ini artinya jika kita melakukan pengampunan kepada kesalahan orang, maka kita tidak boleh mengingat-ingat kesalahan mereka lagi. Ya, kita hapus semua kenangan yang telah lalu, begitu ya. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang merujuk kepada pengampunan, yaitu pardon yang dapat diartikan sebagai pengampunan, grasi atau maaf, dan yang kedua adalah forgiveness yang dapat diartikan tindakan mengampuni atau kemauan mengampuni. Anak-anakku, pernahkah kalian mengalami kesulitan untuk mengampuni kesalahan orang lain? Mengapa hal itu terjadi? Ya, memang kadang-kadang kita sulit mengampuni kesalahan orang lain. Mengapa itu terjadi? Nah, anak-anak, kesulitan mengampuni itu terjadi karena di dalam hati kita muncul keegoisan, sakit hati yang begitu dalam. Nah, itu juga menunjukkan rasa kesombongan. Ya, anak-anak, jadi kalau kita merasa sulit mengampuni, berarti di dalam diri kita itu ada sombong, ada kesombongan, ada keegoisan, dan ada sakit hati yang begitu dalam. Ya, mengapa perasaan ini bisa terjadi? Nah, perasaan ini bisa terjadi diakibatkan dari kesalahpahaman atau perbedaan pendapat ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, seringkali kan kita dalam interaksi sehari-hari menemukan kesalahan-kesalahan orang lain, di mana kesalahan itu akan menimbulkan kebencian atau menimbulkan rasa sakit hati kepada orang lainnya lagi, gitu ya. Jadi itu hal yang sering kali terjadi. Nah, itulah yang membuat seseorang menjadi sakit hati, benci atau marah, ya. Sehingga relasi atau hubungan, ya, dengan sesamanya menjadi terganggu. Ya, rasa sakit hati, benci dan marah itu mengganggu hubungan kebersamaan, gitu ya. Relasi yang terganggu atau hubungan yang terganggu itu hendaknya segera dipulihkan, gitu ya, segera dipulihkan. Jadi pemulihannya dengan cara apa? Mengampuni, begitu ya. Itulah yang harus kita lakukan anak-anak dalam hidup kita, ya, mengampuni supaya ada pemulihan, ada kesegaran kembali dalam hidup kita, tidak memendam rasa benci kepada orang lain. Pemulihan terjadi apabila ada kesadaran untuk mengampuni. Mengampuni dibutuhkan kemauan dan usaha terus-menerus. Jadi anak-anak, kalau kita mau mengampuni tidak hanya sekali kita lakukan, tetapi terus-menerus atau berkali-kali hingga ada rasa bebas di dalam hati kita. Ya, tidak ada lagi kebencian kepada orang lain. Seperti itu, ya. Kemampuan mengampuni akan membebaskannya dari luka-luka batin seperti iri hati, kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Jika ikhlas mengampuni akan membuat orang sehat secara rohani, ya. Jadi kalau kita ikhlas mengampuni, ya, kita akan terbebas dari rasa benci, ya, dan rohani kita disehatkan. Seperti itu, ya, anak-anak. Anak-anak, kita mau belajar pengertian mengampuni menurut Alkitab. Perlu kalian ketahui bahwa Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita belajar pengertian mengampuni menurut Perjanjian Lama berarti dalam bahasa Ibrani. Nah, kata pertama adalah kapar, ya, kapar yang berarti penebusan.
dan sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Kata ini berarti pendamaian sudah terjadi. Kalian bisa baca Mazmur 78 ayat 38 ya. Ketika penebusan dilakukan, pendamaian pun terjadi. Bagian ini ada menggambarkan pengorbanan tentang Tuhan Yesus ya anak-anak ya, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengorbankan nyawanya bagi umat manusia supaya terbebas dari dosanya dan diselamatkan. Kemudian manusia yang sudah terputus hubungan dengan Allah itu akan diperdamaikan kembali, seperti itu ya. Nah, kata kedua adalah nasa. Nasa yang berarti membawa. Hal ini menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Artinya dosa itu dibawa jauh dan dibuang gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Kejadian 18 ayat 24 kalian bisa baca nanti ya. Tindakan mengambil dan membawa dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku. Nah, setelah dosa itu dibawa jauh, dibuang, maka si pelaku dosa itu terbebas dari dosanya. Itu maksudnya ya. Kemudian kata berikutnya adalah salah ya. Salah berarti mengampuni. Kalian bisa baca Keluaran 32 ayat 32. Tindakan memaafkan perbuatan yang salah. Nah, itulah pengertian mengampuni dalam perjanjian lama. Baik anak-anak, Bu Endang akan lanjutkan. Tadi agak terputus ya. Konsep mengampuni tidak terlepas dari dosa, yang artinya orang yang berdosa itu membutuhkan pengampunan. Karena dosa itulah hubungan Allah dan manusia menjadi rusak atau terputus. Ya, akibat dosa yang dilakukan manusia, hubungan Allah dan manusia terputus. Seperti itu ya. Manusia menjadi mati rohani. Manusia membutuhkan pengampunan atas dosanya supaya hubungan manusia dan Allah dipulihkan kembali gitu ya. Jadi mati rohaninya dibangkitkan kembali menjadi hidup gitu ya. Pribadi yang dapat mengampuni dosa manusia hanyalah Allah. Ya, hanya Allah yang berhak mengampuni dosa manusia. Cara orang-orang zaman PL meminta pengampunan yaitu dengan mempersembahkan korban bakaran. Nah, para jemaat pada zaman dulu ya, kalau ingin memiliki mendapatkan pengampunan ya, orang zaman dulu kalau ingin mendapatkan pengampunan atas dosanya, mereka harus membawa hewan untuk dikorbankan, dan yang melakukan pengorbanan itu adalah imam besar ya, memohonkan ampun kepada Tuhan atas dosa orang tersebut gitu. Itu prosesnya ya, proses pengampunan pada zaman dulu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, yang menggantikan pengorbanan hewan itu adalah Yesus ya, sehingga dosa-dosa manusia dihapuskan karena pengorbanan Kristus. Seperti itu. Sekarang kita belajar pengertian mengampuni dalam kitab Perjanjian Baru. Perlu diingat bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani ya. Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk mengampuni antara lain apolio. Apolio berarti membebaskan, melepaskan ya. Kalian bisa baca dalam Lukas 6 ayat 37. Kata kedua adalah karisamai, yang berarti mengampuni karena anugerah. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu diampuni dosanya karena anugerah. Jadi dianugerahi pengampunan, seperti itu ya. Paresis berarti remisi, membiarkan dosa tanpa menghukumnya. Dalam hal ini bukan berarti dosa itu dibiarkan berkembang lalu tidak ada hukuman terhadap orang yang melakukannya, bukan seperti itu. Ini artinya membiarkan dosa itu dilepaskan. Kemudian orang yang melakukan dosa setelah dosanya dilepaskan tidak akan dihukum lagi, gitulah ya. Ya, kalian bisa baca dalam Roma 3 ayat 25. Kata berikutnya adalah apesis,
yang berarti pengampunan, pembebasan. Jadi setelah orang itu melakukan dosa dan diampuni dosanya, dia dibebaskan dari hukuman atau tuntutan. Biasanya orang yang melakukan dosa kan harus dihukum, ya harus dihukum. Itu sebagai bentuk konsekuensinya, ya. Tetapi karena ada pengampunan, maka hukuman itu tidak akan dilakukan. Seperti itu, anak-anak. Sekarang kita belajar tentang proses terjadinya dosa. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalian bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Maksud segambar dan serupa dengan Allah itu manusia memiliki sifat-sifat Allah. Di antaranya yaitu kasih, akal budi. Itu sebagian dari sifat Allah yang dimiliki manusia. Segambar dan serupa dengan Allah itu dalam bahasa lainnya imago Dei, anak-anak ya, imago Dei. Pada mulanya manusia diciptakan itu suci keadaannya, anak-anak, tidak berdosa, dalam keadaan baik, sempurna. Nah, ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kesempurnaan manusia itu luntur atau hilang karena mereka berbuat dosa. Nah, prosesnya seperti ini. Ya. Manusia Adam atau laki-laki ya diciptakan Tuhan, dibentuk dari tanah. Setelah itu dihembuskan nafas hidup, lalu hiduplah si Adam ini, ya, karena ada nafas hidup yang diberikan Allah itu. Lalu Adam ditempatkan Allah di Taman Eden, dibuat tidur oleh Allah. Setelah itu diambil tulang rusuknya, lalu diciptakan perempuan yang diberi nama Hawa. Ya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam itu tadi. Ya, Allah berfirman kepada manusia, seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan buahnya, karena pada saat engkau memakan buah itu engkau akan mati. Itu firman Tuhan kepada Adam dan Hawa saat itu. Namun apa yang terjadi? Datanglah iblis yang berwujud ular menggoda perempuan, yaitu menggoda Hawa. Ya. Iblis berkata memutar balik firman Tuhan. Ya. Pasti firman Tuhan berkata begini, ini kata iblis ya. Seluruh buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu boleh kamu makan buahnya. Itu kata iblis. Nah, perempuan sempat berpikir ya, Hawa sempat berpikir, tidak begitu kok firman Tuhan ya. Nah, lalu iblis berkata lagi, Hawa, kalau kamu makan buah di tengah-tengah taman itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, karena perkataan iblis ini tergodalah perempuan nih ya, tergodalah Hawa ya. Lalu Hawa mengambil buah larangan itu dan memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya Adam, yaitu suaminya ya. Lalu Adam ikut memakan ya, tidak memperingatkan istrinya, padahal Adam tahu ya kalau Hawa itu sedang membawa buah pengetahuan yang dilarang Tuhan itu ya, buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Tetapi Adam tidak memperingatkan istrinya, malah ikut makan buah itu. Jatuhlah mereka dalam dosa, terjadi mati rohani dalam diri mereka. Ya, mereka tahu kalau dirinya telanjang. Ya, mereka bersembunyi di semak-semak. Lalu mereka dipanggil oleh Allah ya. Dan Adam dan Hawa akhirnya mengaku ya, walaupun saling tuduh saat itu ya. Adam dan Hawa mengaku telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu konsekuensi yang terjadi atas diri mereka dikeluarkan Allah dari Taman Eden dan mereka hidup menderita akibat dari dosanya itu. Anak-anak, ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Allah tidak membiarkan mereka telanjang, tetapi lebih dulu Allah memberikan mereka pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah masih mengasihi manusia walaupun mereka sudah melanggar perintah Tuhan.
ya. Nah, kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengandung pengertian bahwa semua orang telah berbuat dosa, ya. Pertama kali dosa dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kemudian akibatnya dirasakan oleh seluruh keturunan Adam dan Hawa, yaitu umat seluruh bumi ini. Ya, mereka mengalami dosa warisan, anak-anak warisan dari nenek moyangnya, yaitu Adam dan Hawa. Ya, kita semua ini dalam keadaan berdosa, ya, karena dosa warisan itu. Nah, Allah datang ke dalam dunia melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan penyelamatan, karena Allah tidak ingin manusia itu dihukum karena dosa-dosanya, ya. Allah ingin manusia mengalami keselamatan. Itulah upaya Allah, ya. Allah berusaha menyelamatkan manusia karena Allah mengasihi manusia. Allah menyatakan kasih karunia-Nya untuk memberi pengampunan pada manusia yang mau bertobat. Jadi anak-anak, kalau kita tidak bertobat, ya kita tidak mendapat pengampunan, ya. Oleh sebab itu kita harus bertobat dari dosa-dosa kita supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Tuh, ya. Allah menghampiri manusia berdosa agar manusia memperoleh pendamaian dan keselamatan. Allah menghampiri manusia dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah diperdamaikan kembali, disatukan kembali dengan Allah dan menerima keselamatan. Itu upaya Allah menyelamatkan manusia. Anak-anak, terkait dengan kata bertobat, ya, marilah kita sama-sama mau hidup dalam pertobatan. Artinya kita selalu menyadari bahwa kita ini manusia lemah yang cenderung berbuat dosa. Kita menyadari kita ini manusia lemah yang gampang dipengaruhi oleh perbuatan jahat. Tidak menutup kemungkinan dalam hidup kita sehari-hari kita sengaja ataupun tidak kita melakukan pelanggaran, ya anak-anak, kita melakukan pelanggaran dari perintah Tuhan atau dari firman Tuhan. Oleh sebab itu dalam setiap kali kita berdoa, kita bubuhkan kata permohonan ampun kepada Tuhan. Ya, kita bubuhkan sikap permohonan ampun kepada Tuhan, supaya setiap hari dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak, itu dihapuskan oleh Tuhan, dan kita tetap berada atau hidup dalam keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Anak-anakku, Allah Maha Pengampun. Allah mau mengampuni manusia karena Dia mengasihi manusia. Allah adalah inisiator dalam pengampunan atas dosa manusia. Hanya Allah yang Maha Pengampun. Kita mau mengampuni sesama kita yang bersalah pada kita, ya, karena Allah sudah memberi teladan untuk mengampuni. Oke, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, anak-anak. Jangan sampai kita menyimpan kesalahan orang lain yang akhirnya menimbulkan dendam. Perasaan dendam berarti cenderung ingin membalas. Allah tidak menghendaki adanya sikap dendam, tetapi Allah mengajarkan kita untuk mengampuni. Oke, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, ya. Kita mau belajar mengampuni, kita terapkan sikap mengampuni dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas pelajaran yang sudah kami terima hari ini tentang pengampunan. Ajarkanlah kami untuk saling mengampuni Tuhan, dan biarlah Roh Kudus membimbing hidup kami supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.